Pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian? Kita pasti akan menemukan berbagai macam jenis tanaman yang tumbuh di sekitar kita. Tetapi, tahukah kalian bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak? Bagaimana mereka bisa bertambah banyak? Yuk, kita pelajari bersama. Sebelum kita membahas perkembangbiakan pada tumbuhan, kalian harus memahami lebih dahulu pembagian kelompok tumbuhan. Tumbuhan atau pelantai dibagi menjadi 3 kelompok besar. Lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Pernahkah kalian melihat tanaman mangga, tanaman jeruk, kelapa, jambu, padi atau jagung? Kalau buahnya mungkin kalian sering ya makan mangga, kemudian makan buah jeruk, ya. Bagaimana dengan tanamannya? Nah, tanaman ini merupakan beberapa contoh dari tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Tanaman Angiospermae memiliki ciri di mana bakal biji terlindung dengan bakal buah atau ovarium. Tanaman Angiospermae mengalami perkembangbiakan baik secara vegetatif maupun generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanaman di mana tanaman tidak mengalami fertilisasi atau peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur atau ovum. Sedangkan perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tanaman yang mengalami fertilisasi atau peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Nah, sekarang kita simak yuk penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Ubi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Yuk kita pelajari bersama. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2,
vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi. Tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung. Bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel. Menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa. Nah, demikian anak-anak materi kita kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Dadah!